Kalau dengar kata pivot di dunia startup, apa sih yang langsung kepikiran? Seringnya yang kebayang itu momen-momen dramatis kan? Momen krisis, panik, terus ngaku, wah hancur semua yang kita kerjain salah. Kayak tombol reset total gara-gara gagal. Tapi apa bener harus selalu kayak gitu? Yuk kita coba kupas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari feelingnya dulu ya. Mungkin ada dari kalian yang relate sama perasaan ini. Ini kutipan dari Eric Ries pas dia cerita soal kegagalan startup pertamanya. Rasanya tuh kayak hancur, kayak dikhianati sama semua cerita sukses yang kita lihat di mana-mana. Nah, titik emosional terendah inilah yang sering kita sambungin sama keharusan buat ganti arah. Perasaan yang bikin keputusan apapun rasanya kayak reaksi orang putus asa. Tapi, nah disinilah bedanya. Kita harus bisa misahin antara pivot panik sama pivot presisi. Coba deh bayangin, pivot panik itu kayak sopir yang kalap banting setir di tengah badai. Reaktif, kacau, dasarnya emosi. Sementara pivot presisi, yang mau kita bahas ini, itu kayak manuver pilot yang udah terlatih, terstruktur, logis, dan ngambil keputusan berdasarkan data di kokpit. Jadi ini bukan tombol darurat, tapi sebuah manuver strategis. Terus gimana caranya biar kita bisa melakukan pivot presisi itu? Kuncinya adalah mindset. Kita harus geser cara pandang kita. Pivot itu bukan soal ngaku kalah. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini soal merayakan apa yang udah kita pelajari meskipun lewat jalan yang susah. Dan bahan bakar dari pivot yang cerdas itu, ya ini, validated learning atau pembelajaran yang tervalidasi. Ini bukan sekedar cari-cari alasan buat nutupin kegagalan ya. Validated learning itu bukti nyata, data beneran dari customer, yang nunjukin kalau kita berhasil nemuin sesuatu yang super penting soal bisnis kita. Sesuatu yang nilainya tinggi banget. Jadi kalau ada satu hal yang perlu banget ingat, mungkin ini nih. Berubah di startup itu udah pasti, nggak bisa dihindari. Tapi panik pas harus berubah. Nah itu pilihan. Dan kita bisa milih buat nggak panik, asal kita punya kerangka kerja yang benar. Oke, kerangka kerjanya kayak gimana sih? Semuanya dimulai dari kita paham betul mana yang boleh diubah-ubah dan mana yang harus kita pegang erat-erat, yang nggak boleh goyah sama sekali. Nah, piramida ini ngejelasin strukturnya dengan pas banget. Paling bawah itu visi. Anggap aja ini bintang penunjuk arah kita. Tujuan jangka panjang yang hampir nggak pernah berubah. Di tengah ada strategi, ini petanya. Cara kita buat nyampe ke bintang itu. Paling atas ada produk alias kendaraan yang kita pakai. Nah, pivot itu terjadinya di level tengah. Kita ganti petanya alias strateginya buat nemuin jalan yang lebih baik menuju bintang yang sama, yaitu visi kita. Kendaraannya, si produk, bisa diupdate terus. Tapi visi itu jangkar kita. Ini dia definisi formalnya. Coba perhatiin deh, kata kuncinya koreksi terstruktur dan menguji hipotesis baru. Artinya apa? Artinya pivot itu bukan loncat ke jurang tanpa persiapan, bukan asal belok. Ini tuh kayak eksperimen sains, semuanya terukur dan disengaja. Konsep visi ini juga mirip banget sama yang namanya core di kerangka kerja lain. Anggap aja core ini DNA perusahaan kita. Isinya tuh jati diri kita, aset unik kita, keyakinan kita. Nah ini bagian yang paling haram buat diubah-ubah, karena disinilah letak kekuatan utama kita. Oke, terus pertanyaannya, gimana kita tahu kapan harus ganti strategi? Gimana kita tahu peta yang kita pakai ini salah? Jawabannya ada di sebuah mesin yang kerjanya non-stop. Mesin yang tugasnya mengubah kayaknya jadi ternyata. Nah, mesin ini namanya Build, Measure, Learn, Feedback Loop. Ini jantungnya metode Lean Startup deh. Sebuah siklus yang muter terus dan tujuannya cuma satu, biar kita nggak buang-buang waktu dan duit sambil dapetin pelajaran paling penting secepat mungkin. Siklus ini ada 3 langkah simple. Pertama, build. Di sini kita nanya, asumsi kita yang paling bahaya kalau salah, itu apa ya? Terus kita bikin produk versi paling minimalis atau MVP buat ngetes asumsi itu. Kedua, measure. Produknya kita kasih ke customer, terus kita lihat mereka ngapain aja sih sama produk ini. Kita ukur perilakunya pakai data, bukan pakai katanya. Ketiga, learn. Datanya kita analisis, terus kita jawab, hipotesis kita benar atau salah nih. Jadi, poin pentingnya apa? Siklus ini tuh anti panik, anti drama. Setiap keputusan jadi bukan lagi soal kayaknya begini deh, tapi datanya bilang begini. Ini yang ngubah rapat-rapat yang tadinya isinya cuma debat kusir jadi lebih produktif, kayak lagi di lab gitu. Nah, setiap kali kita selesai satu putaran Build, Measure, Learn, kita bakal sampai di sebuah persimpangan jalan. Dan ini persimpangan yang krusial banget buat semua startup. Di persimpangan itu, pilihannya cuma 2, pivot atau persevere, belok atau lanjut. Gampangnya gini, kalau data nunjukin kita udah di jalur yang benar, tinggal digas dikit atau dibenerin dikit biar makin kencang, itu namanya persevere.
Tapi, kalau datanya jelas-jelas bilang asumsi dasar kita salah total, dan kita butuh perubahan strategi gede-gedean buat nyampe ke visi kita, nah, itu waktunya pivot. Kunci biar keputusan ini nggak pakai drama itu apa? Jadikan ini rutinitas, bukan momen kiamat yang ditakutin semua orang. Coba deh, bikin jadwal meeting rutin namanya Pivot or Persevere Meeting. Aturannya simpel, yang dibawa ke meeting itu data, bukan opini apalagi ego. Lama-lama ngomongin perubahan jadi hal biasa, dan kata pivot nggak lagi kedengeran serem kayak kegagalan. Kalau kita udah punya kerangka kerja dan rutinitas ini, momen yang tadinya paling nyeremen di hidup startup justru bisa jadi superpower kita, yaitu kemampuan buat beradaptasi dengan tenang dan pintar. Sekarang, coba kita ngomongin soal runway startup. Biasanya kan kita ngitungnya dari sisa duit di bank, cukup buat berapa bulan lagi ya kan? Nah, The Lean Startup menawarin cara pandang yang lebih keren. Runway yang sebenarnya itu bukan diukur dari sisa bulan, tapi dari sisa pivot, sisa kesempatan belajar yang kita punya sebelum bensin kita habis. Ini mengubah segalanya, oh. Artinya, cara terbaik buat memperpanjang napas startup itu bukan cuma cari investor atau ngirit, tapi mempercepat mesin belajar kita. Makin cepat kita muterin siklus build, measure, learn, makin banyak nyawa yang kita punya buat nemuin jalan yang benar. Jadi, kecepatan belajar itu kunci survival yang sebenarnya. Pada akhirnya, inilah bedanya antara langkah cerdas sama langkah panik. Pivot yang bagus itu bukan ngerombak semuanya sekaligus. Itu namanya bukan strategi, tapi reaksi. Sebaliknya, pivot strategis itu kayak orang melangkah. Satu kaki diem, napak kuat di atas apa yang udah kita pelajari, kaki satunya lagi pelan-pelan maju buat ngetes jalan baru. Karena gini, perubahan strategi itu pasti bakal terjadi. Nggak ada ceritanya startup atau proyek manapun yang lurus-lurus aja sesuai rencana awal. Jadi, pertanyaan yang paling penting buat kita semua bukanlah apakah kita bakal berubah, melainkan gimana kita akan berubah. Apakah perubahan itu bakal jadi reaksi panik di tengah badai, atau sebuah keputusan yang tenang, yang dipandu sama logika, data, dan semua pelajaran yang udah kita kumpulin. Pilihan pada akhirnya ada di tangan kita masing-masing.